Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sebentar lagi kalian akan mengikuti UTS di mata kuliah PAI. Izinkan saya untuk menyampaikan kisi-kisi untuk persiapkan lebih matang agar nanti hasilnya memuaskan. Langsung saja kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut informasi umum bagaimana gambaran ujian tengah semester di mata kuliah PAI. Untuk soal berbentuk uraian, jumlah soalnya 7 soal. Setiap soal memiliki bobot yang berbeda-beda. Jadi nanti nomor 1 ada 20 poin, 15 poin. Maka pastikan kalian mendapatkan nilai yang maksimal di poin yang atau bobotnya yang besar. Kemudian materi ujian, materinya dari pertemuan awal sampai materi presentasi terakhir itu tentang ijtihad. Ya, jadi untuk sejarah Islam itu belum masuk ke materi yang akan diujikan di UTS. Kemudian untuk waktu pengerjaan 80 menit, maka dipastikan bisa memaksimalkan waktu ya sekaligus mengisi dengan sesuai dengan jawaban yang telah ditentukan. Nah, berikut kisi-kisinya. Yang pertama, kalian bisa disiapkan terkait tentang urgensi perkuliahan PAI di perguruan tinggi. Dasarnya apa, landasannya seperti apa, kenapa penting mata kuliah PAI ini diajarkan di setiap jenjang pendidikan formal. Ini sudah saya bahas pada saat perkuliahan. Kemudian selanjutnya kalian baca-baca juga pendekatan studi Islam yang relevan dan sesuai dengan konteks kekinian. Jadi bagaimana sih sebenarnya potret pendekatan studi Islam di zaman now sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat muslim hari ini yang efektif, yang relevan, yang bisa dijadikan sebagai landasan. Kemudian yang kedua berbicara tentang konsep agama. Silakan dibaca lagi apa itu agama, macam-macam agama, fungsi agama, urgensi agama, tujuan, macam-macam. Itu silakan digali kembali agar nanti bisa mengisi jawaban secara maksimal. Kemudian yang ketiga ada konsep ibadah dalam perspektif Islam. Bagaimana ibadah dalam perspektif Islam itu dilihat dari kacamata Al-Quran dan Hadis. Berikut juga jenis-jenis ibadah, ini juga sudah disampaikan di kelas, macam dan fungsinya untuk apa. Silakan dibaca-baca kembali. Kemudian yang keempat, konsep manusia dalam pandangan Islam, pandangan Al-Quran dan Hadis. Kita tahu bahwa banyak teori-teori yang berbicara tentang manusia, tetapi yang diharapkan adalah bagaimana Al-Quran memotret manusia dalam perspektif agama kita yaitu Islam. Banyak sebutan kan ya, ada Bani Adam, Insan, Basar, Nas, Al-Ins yang sudah dibahas di kelas, silakan dibaca-baca kembali. Dan yang kelima, hubungan iman, Islam dan ihsan sebagai dasar jalan Islam. Ini pokok ajaran kita itu tidak akan terlepas dari 3 poin ini, iman, Islam dan ihsan. Nah, bagaimana hubungannya? Silakan digali. Kemudian yang keenam, peran Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Ya, seperti kita tahu sumber ajaran Islam ada Al-Quran, Hadis, tambahannya ada ijma, ijtihad dan lain-lain. Dibaca kembali. Berikut juga didalami ijtihad dalam Islam, konsepnya seperti apa, metode-metode yang termasuk dalam metode ijtihadnya seperti apa, contoh penerapannya dalam konteks kekinian. Itu yang bisa digali untuk persiapan UTS-nya. Jadi sekali lagi kalau kalian berfokus pada kisi-kisi ini, insya Allah akan dimudahkan ya. Sekaligus silakan didalami materi-materi yang disampaikan yang telah di kelas, dari outline makalah, kemudian materi yang saya sampaikan di classroom juga. Silakan dijadikan sebagai landasan untuk kalian belajar persiapan UTS-nya. Semoga diberikan kemudahan sekaligus diberikan kelancaran dan yang paling penting hasilnya bisa memuaskan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.